Shalom, perkenalkan nama saya Mantini Kriswanti dengan EPF C1C021018 dari kelas S1 Akuntansi D. Di sini saya akan mengerjakan soal tentang siklus perusahaan jasa. Baiklah, langsung saja saya mulai. Diketahui di mana Mario Jola telah membuka perusahaan yang bergerak dalam jasa akuntansi dengan nama Jola Jole Consulting Co. yang mulai beroperasi pada tanggal 1 September 2020 yang menyusun laporan keuangannya setiap bulan. Asumsikan bahwa pencatatan transaksi yang dilakukan Jola Jole Consulting Co. ini menggunakan aplikasi akuntansi. Berikut ini disajikan neraca saldo setelah penutupan per tanggal 30 September 2021. Jadi ini merupakan neraca saldo yang setelah penutup pada tanggal 30 September 2021 yang akan menjadi saldo awal pada bulan Oktober 2021. Berikut ini adalah transaksi yang telah terjadi selama bulan Oktober 2021 dari Jola Jole Consulting Co. Di sini terjadi transaksi pada tanggal 1 hingga tanggal 31 yang akan kita analisis dan akan kita buat laporan keuangannya. Berikut ini daftar akun-akun yang dari Jola Jole Consulting Co yang akan kita masukkan ke dalam laporan keuangan. Apa saja yang akan kita kerjakan? Yang pertama, kita memposting terlebih dahulu saldo awal dari akun-akun tersebut ke buku besar masing-masing. Yang kedua, kita mencatat semua transaksi selama bulan Oktober 2021 di atas dengan menggunakan JU1 atau Jurnal Umum Pertama pada halaman pertama untuk halaman judul yang dibuat dan posting ke buku besar dengan menggunakan format akun T. Yang ketiga, menyusun laporan saldo untuk tanggal 31 Oktober 2021. Yang keempat, berikut ini adalah data penyesuaian harus dibuat untuk tanggal 31 Oktober 2021. Jadi data dari A hingga H ini akan kita buat jurnal penyesuaiannya. Yang kelima, kita mencatat penyesuaian tersebut ke dalam jurnal umum dan menggunakan JU2 sebagai halaman jurnal dan posting ke buku besar. Setelah transaksi A dengan H ini kita buat ke dalam jurnal umum, kemudian kita masukkan ke buku besar. Yang keenam, susun neraca saldo setelah penyesuaian untuk tanggal 31 Oktober. Yang ketujuh, menyiapkan laporan keuangan seperti income statement, finance expense statement, dan statement of financial position. Yang terakhir, membuat jurnal penutup dengan menggunakan JU3 sebagai halaman jurnal dan setiap neraca saldo setelah penutupan untuk tanggal 31 Oktober. Jadi neraca saldo setelah penutupan tanggal 31 Oktober ini nantinya akan menjadi neraca saldo awal pada bulan November 2021 mendatang. Baiklah, yang pertama, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama yaitu memposting terlebih dahulu saldo awal dari akun-akun neraca saldo setelah penutupan sebagai saldo awal pada bulan Oktober. Baiklah, langsung saya mulai. Yang pertama, kita memindahkan neraca saldo setelah penutupan per tanggal 30 September 2021 ke dalam buku besar sebagai saldo awal pada bulan Oktober. Yang pertama yaitu akun cash dengan kode 101 sebesar $15.000 di debit. Kita masukkan, kita buat akun cash dengan nomor akun 101 menjadi saldo awal pada bulan Oktober sebesar
$15.000 di debit. Kemudian akun kedua yaitu akun receivable dengan nomor akun 112 dengan sebesar $5.000 di debit. Karena belum ada akun receivable, kita buat dulu akun receivable dengan nomor akun 112 yaitu pada tanggal 1 bulan 10 sebesar $5.000 di debit. Akun selanjutnya yaitu akun supplies dengan nomor akun 126 sebesar $1.500 di debit. Karena akun supplies belum ada, maka kita buat akun supplies. Dengan nomor akun 126 di debit sebesar $1.500. Di debit pada tanggal 1 bulan 10 sebagai saldo awal sebesar $1.500 di debit. Akun selanjutnya yaitu prepaid rent dengan nomor akun 131 di debit sebesar $3.300. Kita buat dulu akun prepaid rent dengan nomor akun 131. Sebesar $3.300 di debit. Sebagai saldo awal prepaid rent sebesar $3.300 di debit. Akun selanjutnya yaitu equipment dengan nomor akun 157 di debit sebesar $7.200. Kemudian akun equipment dengan nomor akun 157 sebesar $7.200 di debit sebagai saldo awal equipment di bulan Oktober. $7.200. Akun selanjutnya yaitu accumulation depreciation equipment dengan nomor akun 158 sebesar $100 di kredit. Kita buat accumulation depreciation dengan nomor akun 158. Saldo awalnya di kredit sebesar $1.000. Saldo awal pada bulan 1 bulan 10 sebesar $100.
di kredit. Akun selanjutnya yaitu akun payable dengan nomor akun 202 sebesar 2.400 di kredit. Kita buat akunnya. Akun payable dengan nomor akun 202 di kredit sebesar 2.400. Saldo awal di kredit sudah akun maintenance sebesar $2.400. Selanjutnya salaries and wages payable dengan nomor akun 212. Salaries and wages payable dengan nomor akun 212 sebesar $1.500 di kredit. Saldo awal sales payable sebesar 1.500 di kredit. Kemudian akun sel capital ordinary dengan nomor akun 311 di kredit sebesar $22.000. Kita buat sel capital ordinary dengan nomor akun 311 sebesar 22.000 di kredit. Saldo awal sel capital ordinary di kredit sebesar $22.000. Akun yang terakhir yaitu Rated Agnes dengan nomor akun 320 senilai $6.000 di kredit. Dengan nomor akun 320 sebesar 6.000 di kredit. Saldo awal sebesar $6.000 di kredit. Baiklah, selanjutnya setelah kita memasukkan neraca saldo per 30 September ke dalam buku besar sebagai saldo awal bulan Oktober, perintah selanjutnya yaitu catatlah semua transaksi selama bulan Oktober 2021 di atas dengan menggunakan JO1 untuk halaman jurnal yang dibuat dan diposting ke buku besar dengan menggunakan format T. Selanjutnya, kita akan menganalisis transaksi-transaksi pada bulan Oktober ini ke dalam jurnal umum, kemudian kita masukkan ke dalam buku besar. Baik, kita mulai. Ilustrasinya telah saya pindahkan ke sini. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Oktober 2021 dari Jolla Consulting CO. Transaksi yang pertama pada tanggal 1 bulan Oktober yaitu
membayar utang gaji karyawan 2 minggu terakhir bulan September sebesar $1.500. Jadi perusahaan membayarkan utang gaji yang terjadi pada bulan September atau bulan lalu sebesar $1.500. Jadi kita masukkan ke dalam jurnal umum. Pada Oktober 2021 tanggal 1 yaitu terjadi transaksi sales and wages payable di debit salaries and wages payable dengan nomor akun 212 sebesar 1.500 di debit. $1.500 di debit. Karena belum format sebagai dolar, kita ubah terlebih dahulu. Kemudian di sisi lain, cash perusahaan berkurang sebesar $1.500 di kredit. Cash perusahaan dengan nomor akun 101 kita jorokkan sedikit ke kanan sebagai penanda bahwa dia berada di kredit sebesar $1.500. Transaksi selanjutnya yaitu terjadi pada tanggal 2, yaitu membayar premi asuransi kebakaran sebesar $2.400 untuk masa perlindungan 12 bulan terhitung tanggal 1 Oktober 2021. Jadi pada tanggal 2 ini kita membayar asuransi sebesar $2.400 tetapi untuk selama 12 bulan dan dimulai pada tanggal 1 Oktober. Berarti terjadi transaksi yaitu asuransi dibayar di muka di debit pada tanggal 2, yaitu asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Dengan nomor akun 130 yaitu di debit sebesar $2.400. Karena kita telah membayarnya, maka cash kita berkurang sebesar $2.400 di kredit. Cash dengan nomor akun 101 berkurang di kredit sebesar $2.400. Transaksi selanjutnya masih terjadi pada tanggal 2 Oktober, yaitu membayar utang atas pembelian perlengkapan tanggal 28 September 2021 sebesar $1.000. Jadi, kita membayar utang atas pembelian perlengkapan yang terjadi pada bulan lalu atau bulan September yang lalu. Berarti utang usaha kita berkurang, yaitu di debit sebesar $1.000 dan cash kita juga berkurang di kredit sebesar $1.000. Terus kita masukkan ke dalam jurnal tanggal 2, yaitu akun
payables atau tong saha dengan nomor akun 202 di debit sebesar $1.000 dan cash kita berkurang di kredit dengan nomor akun 101 kurang sedikit sebesar $1.000 juga. Transaksi selanjutnya yaitu terjadi pada tanggal 3 Oktober, yaitu membeli berbagai macam peralatan kantor senilai $3.600 dengan menandatangani wesel dengan nominal $3.600 yang berjangka waktu selama 3 bulan dengan tingkat bunga 12%, yaitu kita masukkan ke dalam jurnal tanggal 3. Supplies bertambah 3.600 di debit. Supplies dengan nomor akun 126 bertambah sebesar 3.600 di debit dan accounts payable di kredit sebesar $3.600. Accounts payable dengan nomor akun 202 di kredit sebesar $3.600. Transaksi selanjutnya terjadi pada tanggal 4 Oktober, yaitu menerima uang dari klien sebesar $1.600 untuk jasa konsultasi akuntansi 4 bulan ke depan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021. Maka terjadi transaksi akun kas kita bertambah sebesar 1.600 di debit dan karena klien membayar untuk 4 bulan ke depan, maka itu termasuk ke dalam pendapatan jasa dibayar di muka yang terletak di kredit, bertambah di kredit sebesar $1.600 pada tanggal 4, yaitu cash kita bertambah sebesar $1.600 dan di sisi lain earned service revenue kita juga bertambah sebesar $1.600. Earned service revenue dengan nomor akun 203 bertambah di kredit sebesar $1.600. Transaksi selanjutnya terjadi pada tanggal 5 Oktober, yaitu menerima uang sebesar $2.500 dari klien atas jasa konsultasi akuntansi yang sudah diberikan, yang tagihannya sudah dikirim pada tanggal 30 September 2021. Berarti di sini kas kita bertambah sebesar $2.500, tetapi karena kita telah karena ini merupakan bayaran atas jasa yang telah kita berikan pada bulan September dan kita telah mengirimkan tagihannya, maka piutang kita berkurang sebesar $2.500. Tanggal 5 cash kita dengan nomor akun 101 bertambah sebesar $2.500. Kemudian di sisi lain piutang kita berkurang sebesar $2.500.
piutang usaha. Akun receivable dengan nomor akun 112. Salah. Bukan akun payable, tapi akun akun receivable dengan nomor akun 112 sebesar 2.500 di kredit. Transaksi selanjutnya pada tanggal 6 bulan Oktober, yaitu mengirim tagihan kepada klien sebesar $2.000 atas jasa konsultasi akuntansi yang telah diselesaikan dan akan dibayar klien minggu depan. Jadi tanggal 6 Oktober ini terjadi transaksi, kita telah memberikan jasa kepada klien atas jasa konsultasi akuntansi, tetapi klien belum membayarkannya pada kita sehingga kita memberikan tagihan. Kita memberikan tagihan pada klien dan akan dibayar minggu depan dan akan dibayar klien pada minggu depan. Berarti piutang usaha kita pada tanggal 6, piutang usaha atau akun receivable kita bertambah sebesar $2.000. Akun receivable dengan nomor akun 112 atau piutang usaha kita bertambah $2.000 di debit. Kemudian di sisi lain, service revenue atau pendapatan jasa kita bertambah sebesar $2.000 di kredit. Service revenue. Dengan nomor akun 400 di kredit sebesar $2.000. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 10, yaitu membeli perlengkapan kantor sebesar $1.500 dari toko New Culture secara kredit. Karena dilakukan secara kredit, maka kita memiliki termasuk ke dalam utang. Tanggal 10, kita membeli perlengkapan kantor yaitu supplies kita bertambah sebesar $1.500. Nomor akun supplies yaitu 216. Kemudian di sisi lain, utang kita bertambah, yaitu utang kita atau akun payables dengan nomor akun 201 bertambah di kredit sebesar $1.500. Kemudian transaksi selanjutnya terjadi pada tanggal 12 Oktober, yaitu telah diselesaikan jasa konsultasi akuntansi senilai $2.500 dengan menerima pembayaran dari klien sebesar $1.500 dan sisanya akan dibayar klien 2 minggu lagi. Maka terjadi transaksi karena kita telah
karena klien baru membayar kepada kita sebesar $1.500 secara tunai, berarti cash kita bertambah $1.500, sedangkan sisanya akan dibayar 2 minggu lagi sebesar $1.000, itu masuk sebagai piutang usaha kita sebesar $1.000. Dan di sisi lain, pendapatan jasa kita bertambah sebesar $2.500. Terjadi pada tanggal 12 Oktober. Pada tanggal 12, cash kita bertambah sebesar $1.500 karena klien baru membayar sebesar $1.500 dan sisanya akan dibayar akan dibayar 2 minggu lagi, maka termasuk piutang usaha, yaitu accounts receivable. Dengan nomor akun 112 sebesar $1.000. Dan di sisi lain, pendapatan jasa kita juga bertambah sebesar $2.500 atau service revenue dengan nomor akun 400 bertambah sebesar $2.500. Ilustrasi selanjutnya, pada tanggal 13 Oktober menerima uang sebesar $2.000 dari klien untuk pembayaran atas jasa yang sudah diberikan dan dikirimkan tagihannya pada tanggal 6 Oktober 2021. Berarti kita menerima uang dari klien yang belum dibayarkan, uang atas jasa yang telah dibayarkan namun belum dibayarkan oleh klien, yang terjadi transaksi pada tanggal 6 Oktober sebesar $2.000. Berarti terjadi cash kita pada tanggal 13 Oktober, cash kita bertambah sebesar $2.000. Kemudian di sisi lain, piutang usaha kita berkurang sebesar $2.000 di kredit. Akun receivable dengan nomor akun 112 berkurang sebesar $2.000 di kredit. Transaksi selanjutnya yaitu terjadi pada tanggal 14 Oktober, yaitu membayar gaji karyawan untuk 2 minggu pertama bulan Oktober sebesar $1.800. Tanggal 14 kita membayar gaji karyawan sebesar $1.800. Berarti cash kita pada tanggal 14 beban gaji kita bertambah sebesar $1.800, yaitu atau salaries and wages expense dengan nomor akun 726 sebesar $1.800 di debit. Maksudnya beban gaji kita berkurang, bukan bertambah, maaf. Kemudian di sisi lain, cash kita juga berkurang. Cash kita berkurang di kredit sebesar $1.800
dolar. Kemudian transaksi selanjutnya terjadi pada tanggal 16 Oktober, yaitu membeli peralatan secara tunai dari toko WiFi sebesar 5.500 dolar. Memberi peralatan pada tanggal 16, berarti equipment kita, peralatan atau equipment, dengan nomor akun equipment 157 bertambah di debit sebesar 500 dolar. Di sisi lain, karena kita membayarnya secara tunai, cash kita berkurang sebesar 500 dolar juga di kredit. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 17 Oktober telah menyelesaikan jasa konsultasi akuntansi yang telah diberikan kepada Dream Future dengan menerima uang sebesar 2.500 dolar. 2.500 dolar. Kita telah memberikan jasa kepada Dream Future dan kita telah menerima, dan Dream Future telah membayarkan uang sebesar 2.500 sebagai upah. Maka pada tanggal 17, cash kita bertambah sebesar 2.500 dolar. Di sisi lain, pendapatan jasa kita juga bertambah sebesar 2.500 dolar di kredit, yaitu service revenue. Kurang menjorok. Service revenue dengan nomor akun 400 bertambah di kredit sebesar 2.500 dolar. Kemudian pada tanggal 20 Oktober menerima uang sebesar 2.500 dolar dari klien atas jasa konsultasi akuntansi yang telah diberikan. Berarti tanggal 20, karena kita telah memberikan jasa akuntansi kepada klien dan klien membayarnya sebesar 2.500 dolar, maka kas kita bertambah, yaitu dengan nomor akun 101 sebesar 2.500 dolar. Kemudian di sisi lain, pendapatan jasa kita juga bertambah di kredit. Pendapatan jasa kita bertambah di kredit sebesar 2.500 dolar juga. Service revenue dengan nomor akun 400 sebesar 2.500 dolar. Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober memberi perlengkapan senilai 2.000 dolar, baru dibayar 500 dolar, sisanya akan dibayar awal bulan depan. Berarti kita memberi peralatan senilai 2.000 dolar, tetapi kita baru membayarnya sebesar 500 dolar. Dan sisanya akan dibayar bulan depan. Maka 1.500 dolarnya akan menjadi utang usaha kita. Pada tanggal 24, supplies atau perlengkapan kita bertambah sebesar supplies dengan nomor akun 216 bertambah sebesar 2.000 dolar. Dan di sisi lain, karena kita baru membayarnya
sebesar $500, berarti cash kita berkurang sebesar $500 di kredit. Kemudian sisanya sebesar $1.500 akan menjadi utang usaha kita, yaitu bertambah di kredit account shown by plus sebesar dengan nomor akun 202 bertambah sebesar $1.500. Ini kita jorokkan ke kanan. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 26 Oktober menerima uang dari klien untuk sisa pembayaran atas jasa yang telah diberikan pada tanggal 12 Oktober. Pada tanggal 12, klien baru membayarkan $1.500, sedangkan jasa yang kita berikan senilai $2.500. Berarti ada $1.000 yang belum klien bayar. Pada tanggal 26 tersebut, klien membayar sisa atas jasa yang telah diberikan pada tanggal 26. Berarti cash kita bertambah dengan nomor akun 101 sebesar $1.000, karena $1.000 yang belum klien bayarkan. Dan di sisi lain, piutang usaha kita berkurang. Piutang usaha atau account receivable kita berkurang sebesar $1.000 dengan nomor akun 112, $1.000 di kredit. Pada tanggal 30, membayar tagihan listrik, air, dan telepon untuk bulan Oktober 2021 itu sebesar $700. Membayar tagihan listrik, beban listrik, air, dan telepon termasuk ke dalam beban lain-lain atau unearned expense. Jadi pada tanggal 30, bebannya berkurang sebesar beban lain-lain berkurang sebesar $700. Expense dengan nomor akun 101 sebesar $700 di debit. Kemudian di sisi lain cash kita berkurang karena kita telah membayarnya sebesar $700 di kredit. Selanjutnya, transaksi yang terakhir terjadi pada tanggal 31 Oktober, membayar dividen tunai sebesar $800 kepada pemegang saham. Dividen tanggal 31, dividen dengan nomor akun 332 sebesar $800 di debit, dan di sisi lain cash kita berkurang sebesar $800. 101 sebesar $800. Karena transaksinya telah selesai kita analisis, selanjutnya kita akan menjumlahkan nilai saldo di debit dan nilai saldo di kredit.
Di kredit kita juga tambahkan. Dan kita dapatkan jadi akun pada jurnal telah terjadi keseimbangan antara nilai di debit dan kredit sebesar $54.900. Setelah kita berhasil menganalisis transaksi yang terjadi pada bulan Oktober ke dalam jurnal umum, langkah selanjutnya kita memasukkan akun-akun yang berada di jurnal umum ke dalam buku besar. Baiklah, langsung saja kita mulai. Untuk tanggal pertama, akun yang terlibat yaitu Salaries and Wages Expense sebesar $1.500 di debit. Kita masukkan ke dalam buku besar, yaitu Salaries and Wages Payable sebesar $1.500 di debit. Karena di sini sudah ada akun Salaries and Wages Payable, kita masukkan langsung pada tanggal 1 bulan 10 terjadi di transaksi di debit sebesar $1.500. Kita ubah dulu warnanya. Kemudian cash berkurang sebesar $1.500 di kredit. Kita cari akun cash pada tanggal 1 bulan 10 berkurang di kredit sebesar $1.500. Di sini nilai akun yang berwarna biru itu nilai neraca saldo setelah penutupan bulan September yang menjadi saldo awal. Untuk yang warna hitam itu nilai jurnal umum, nilai akun di jurnal umum. Baiklah, saya akan lanjutkan. Untuk tanggal 2, yaitu terdapat akun prepaid insuransi sebesar $2.400 di debit. Kita lihat prepaid insurance. Karena belum ada akun prepaid insurance, kita buat dulu akun tersebut. Prepaid insurance dengan nomor akun 130 sebesar $2.400 di debit. Di debit pada tanggal 2, transaksi pada tanggal 2 sebesar $2.400 di debit. Kemudian di sisi lain cash-nya berkurang sebesar $2.400 di debit. Kita masukkan ke dalam akun cash di kredit, maksudnya ya, di kredit sebesar $2.400 pada tanggal 2, $2.400. Kemudian transaksi pada tanggal 2 lagi terdapat akun accounts payable sebesar $1.000 di debit dengan nomor akun 202. Accounts payable ada di debit pada tanggal 2. Sebesar $1.000. $1.000.
Kemudian selain itu ada akun cash di kredit sebesar $1.000. Akun cash di kredit sebesar $1.000. Kemudian transaksi pada tanggal 3 terdapat akun supplies sebesar 3.600 di debit. Akun supplies ada pada tanggal 3 bulan 10. Pada tanggal 3 bulan 10 sebesar $3.600. Selanjutnya pada tanggal 3 yaitu accounts payable sebesar $3.600 di kredit. Accounts payable di kredit pada tanggal 3 bulan 10 $3.600. Kemudian akun pada tanggal 4 yaitu terdapat cash sebesar $1.600 di debit. Akun cash pada tanggal 4 di debit 1.600. Di debit 04 $1.600 di debit pada tanggal 4 $1.600 di debit. Selanjutnya earned service revenue. Akun earned service revenue. Karena tidak ada, kita buat akun earned service revenue. Service revenue dengan nomor akun 203. Earned service revenue sebesar $1.600 di kredit. 1.000 pada tanggal 4 $1.600 di kredit. Kemudian selanjutnya pada tanggal 5 terdapat akun cash sebesar $2.500 di debit pada tanggal 5 di debit. Cash di debit pada tanggal 5 bulan 10. Cash di debit pada tanggal 5 sebesar $2.500. Kemudian terdapat accounts receivable sebesar $2.500. Akun receivable di kredit pada tanggal 5 sebesar $2.500. Sebesar $2.500. Akun selanjutnya pada tanggal 6 yaitu akun receivable dan sebesar di debit sebesar $2.000. Akun receivable di debit pada tanggal 6 di debit sebesar $2.000. Kemudian terdapat akun service revenue sebesar $2.000. Service revenue. Karena akun service revenue tidak ada, kita buat dulu akun
service revenue. Service revenue dengan nomor akun 400, yaitu senilai $2.000 di kredit pada tanggal 6 bulan 10, $2.000 di kredit. Selanjutnya pada tanggal 10 terdapat akun supplies sebesar 1.500 di debit. Supplies sebesar 1.500 di debit. Tanggal 10 bulan 10, 1.500 di debit. Kemudian accounts payable sebesar $1.500 di kredit. Akun payable pada tanggal 10 bulan 10, $1.500 di kredit. Accounts payable $1.500 di kredit. Kemudian tanggal 12 terdapat akun cash di debit sebesar $1.500, cash di debit sebesar $1.500 pada tanggal 12 bulan 10, $1.500. Kemudian accounts receivable sebesar $1.000 juga di debit. Accounts receivable di debit 12/10 sebesar $1.000. Kemudian service revenue sebesar $2.500 di kredit. Service revenue tanggal 12 bulan 10 sebesar $2.500 di kredit. Selanjutnya pada tanggal 13 terdapat akun cash sebesar $2.000 di debit. Cash 2012 tanggal 13 bulan 10, $2.000 di debit. Kemudian akun di kredit ada accounts receivable tanggal 13 bulan 10 sebesar $2.000 juga. $2.000. Selanjutnya pada tanggal 14 terdapat akun salaries and wages expense dengan sebesar $1.800 di debit. Salaries and wages expense, karena belum ada. Service revenue. Kita buat akun salaries and wages expense. Salaries and
we cash expense dengan nomor akun 726. Salaries and wages expense besar $1.800 di debit tanggal 14 bulan 10, $1.800 di debit. Akun selanjutnya terdapat di cash berkurang sebesar 1.800 di kredit, bertambah 1.800 di kredit, cash di kredit 1.800 pada tanggal 14. Selanjutnya pada tanggal 16, equipment sebesar $500 di debit, equipment di debit $1.000 pada tanggal 16/10, $100. 500 di debit, kemudian cash $500 di kredit tanggal 16 bulan 10, $500 di kredit. Kemudian selanjutnya pada tanggal 17, cash bertambah di debit sebesar $2.500. Cash tanggal 17 di debit tanggal 17/10 sebesar $200. $2.500 tanggal 17. Kemudian service revenue $2.500. Service revenue tanggal 17 bulan 10, $2.500. $2.500. Kemudian selanjutnya pada tanggal 20, cash bertambah $25.000. Pada tanggal 20, cash tanggal 20 bulan 10 bertambah $25.000. Kemudian service revenue bertambah $25.000. Service revenue dikredit pada tanggal 20 bulan 10, $25.000. Jurnal $25.000 service revenue. $25.000. Kemudian tanggal 24, supplies bertambah sebesar $2.000. Supplies di debit $2.000 tanggal 24. Supplies bertambah $2.000. Supplies bertambah $2.000. Kemudian cash bertambah di kredit sebesar $500 pada tanggal 24/10 di kredit sebesar $500. Kemudian accounts payable sebesar $1.500.
cash payable pada tanggal 24 sebesar $1.500. Kemudian tanggal 26 cash bertambah di debit sebesar $1.000. Tanggal 26 di cash sebesar $1.000. $1.000. Kemudian accounts receivable sebesar $1.000 di kredit. Accounts receivable tanggal 26 di kredit sebesar $1.000. Sepertinya tanggal 13 akun receivable itu berada di kredit. Tanggal 13 bulan 10 sebesar $2.000. Kemudian pada tanggal 26 bulan 10 sebesar $1.000. Selanjutnya pada tanggal 26. Pada tanggal 30 terdapat akun earned net expense. Karena belum ada, kita buat akunnya expense dengan nomor akun 633 pada tanggal 26 tadi kan, sebesar $700 di debit. $700 di debit tanggal 30 $700. Kemudian cash sebesar $700 di kredit. Cash di kredit pada tanggal 30 bulan 10 $700. Kemudian dividen sebesar $800 di debit. Dividen. Karena belum ada, kita buat lagi akun dividen. Dengan nomor akun 322 sebesar $800 di kredit. Tanggal 31/10 $800. Kemudian terakhir terdapat akun cash di kredit sebesar $800. Dividen di debit. Dividen tanggal 1/10 di debit sebesar $800. Kemudian di kredit baru tanggal 31 bulan 10 sebesar $800.
dividen tadi tanggal 31 ya. Setelah kita memasukkan nilai pada setiap akun di jurnal ke dalam buku besar, selanjutnya kita akan menjumlahkan nilai-nilai setiap akun dalam buku besar yang nantinya akan dimasukkan ke dalam neraca saldo. Sebelum itu, ternyata pada tanggal 4 Oktober, staf akuntansi telah melakukan kesalahan dalam pembuatan jurnal, sehingga staf akuntansi membuat jurnal koreksi untuk membenarkan kesalahan pencatatan yang terjadi pada tanggal 3 Oktober 2021 tersebut. Langsung saja akan kita buat jurnal koreksi untuk tanggal 3. Membeli berbagai macam peralatan kantor senilai $3.600 dengan menandatangani wesel dengan nominal $3.600 yang berjangka waktu selama 3 bulan dengan tingkat bunga 12%. Di sini terjadi transaksi yaitu peralatan atau equipment sebesar $3.600 dan di sisi kredit yaitu utang wesel atau notice payable sebesar $3.600. Tetapi staf akuntansi mencatat pada jurnal yaitu surplus sebesar $3.600 dan di sisi kredit yaitu accounts payable sebesar $3.600. Kita buat akun yang salah. Akun yang salah catat oleh staf akuntansi yaitu di kredit terdapat surplus sebesar $3.600 dan di sisi kredit ada accounts payable sebesar $3.600. Padahal yang sebenarnya akun yang terlibat adalah equipment atau peralatan, bukan surplus atau perlengkapan. Equipment di debit, di debit sebesar $3.600 dan di sisi kredit yaitu notice payable atau utang wesel sebesar $3.600. Selanjutnya kita akan membuat jurnal koreksinya. Di sisi debit yaitu terdapat jurnal yang sebenarnya yaitu equipment. Kita masukkan equipment. Jurnal yang terlibat sebenarnya kita masukkan nilai akun equipment dengan nilai yang sebenarnya sebesar $3.600. Nah, di akun yang salah kita mencatat akun payables di kredit sebesar $3.600. Padahal akun payables atau utang usaha tersebut tidak berkaitan dengan transaksi tersebut. Oleh sebab itu, kita menghilangkan nilai pada akun payables tersebut sebesar $3.600 dengan mencatatnya pada sisi sebaliknya. Karena akun payables dicatat dalam sisi kredit, maka di dalam jurnal koreksi kita mencatatnya pada sisi debit dengan nilai yang sama supaya nilai akun payables itu hilang. Dalam sisi debit kita catat accounts payable sebesar
$3.600. Kemudian di sisi kredit, di jurnal yang sebenarnya atau yang benar, itu seharusnya di sisi kredit ada akun notas payables, tapi ternyata staf akuntansi tidak mencatat akun nota payables. Oleh sebab itu, di dalam jurnal koreksi kita mencatat akun nota payables di posisi yang sebenarnya dan dengan nilai yang sebenarnya. Nota payables atau utang wesel $3.600. Nah, staf akuntansi mencatat akun surplus di debit sebesar $3.600. Padahal akun surplus tersebut tidak ada kaitannya dengan transaksi yang terjadi pada tanggal 3 Oktober. Oleh sebab itu, kita menghilangkan nilai akun surplus pada jurnal tersebut dengan mencatatnya pada jurnal koreksi di sisi yang berlawanan. Karena surplus dicatat pada posisi debit, maka dalam jurnal koreksi kita mencatatnya pada posisi kredit agar nilai surplusnya hilang. Sebesar $3.600. Setelah itu, ternyata bukan hanya tanggal 3 Oktober saja yang terjadi kesalahan pencatatan, ternyata pada tanggal 20 Oktober juga terjadi kesalahan. Pada tanggal 21 Oktober, staf akuntansi menyadari telah melakukan kesalahan dan membuat jurnal koreksi untuk membenarkan kesalahan pencatatan yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 2021. Pada tanggal 20 Oktober, menerima uang sebesar $2.500 dari klien atas jasa konsultasi akuntansi yang telah diberikan staf akuntansi. Staf akuntansi telah salah mencatat ke dalam jurnal, yaitu cash sebesar $25.000 dan service revenue sebesar $25.000. Pada tanggal 20 Oktober ini, staf akuntansi telah melakukan kesalahan pencatatan. Akun yang dimasukkan oleh staf akuntansi itu sudah benar, yaitu cash dan service revenue. Tetapi staf akuntansi ternyata melakukan kesalahan dalam pencatatan nominal angka. Seharusnya dicatat sebesar $2.500, tetapi oleh staf akuntansi dicatat sebesar $25.000. Oleh sebab itu, kita membuat jurnal koreksinya. Jurnal yang salah, yaitu cash sebesar $25.000 dan di kredit ada service revenue sebesar $25.000. Dan seharusnya staf akuntansi mencatat, yaitu pada sisi cash sebesar $2.500 dan pada sisi kredit yaitu service revenue sebesar $2.500. Oleh sebab itu, kita membuat jurnal koreksinya, yaitu karena akun yang digunakan, yang dicatat itu sudah benar, tapi hanya nilainya yang salah. Oleh sebab itu, kita mencatat pada akun sebaliknya dengan nilai yang sudah dikurangkan dengan akun yang nilai yang sebenarnya. Misalnya, di sini akun cash sebesar $25.000, padahal seharusnya dicatat senilai $2.500, bukan $25.000. Oleh sebab itu, kita catat pada sisi kredit sebesar $25.000 ini dikurang dengan $2.500 sebesar $22.500. Berarti pada sisi kredit cash ditulis
pada jurnal koreksi sebesar $22.500. Agar nanti jika dicatat, cash akan menghasilkan nilai $2.500 pada sisi debit. Selanjutnya yaitu service revenue. Service revenue dicatat oleh staf akuntansi sebesar $25.000 di kredit. Padahal sebenarnya service revenue seharusnya dicatat sebesar $2.500 di sisi kredit. Oleh sebab itu kita tulis pada sisi berlawanan senilai sebesar angka yang sudah dikurangkan, angka yang awal yang salah dengan angka yang sebenarnya, yaitu service revenue. Karena di sini $25.000 dan sebenarnya adalah $2.500, maka $25.000 dikurang dengan $2.500 yaitu $22.000. Oleh sebab itu pada sisi debit, service revenue dicatat sebesar $22.500 agar nanti pada buku besar nilai dari service revenue itu tetap akan bernilai benar sebesar $2.500 pada sisi kredit.